setelah terlalu banyak audisi yang gagal dan hubungan yang berantakan, kekhawatiran akan uang dan malam-malam yang sepi. Halo, Shalom. Kali ini ada 5 pertanyaan di kuis yang berhubungan dengan peristiwa tentang Naomi dan apa yang ia alami yang diceritakan di dalam Alkitab. Dan tidak hanya itu saja, setelahnya ada sesuatu yang bisa menjadi renungan bagi kita. Apakah itu? Yuk kita masuk ke dalam kuis kali ini. 1. Siapakah nama suami dari Naomi? A. Ahimelek, B. Elifaz, C. Elimelek, D. Syobal. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. Elimelek. Rut 1 ayat 2. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilyon. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. 2. Apa yang menyebabkan Naomi dan keluarganya saat itu meninggalkan tanah Israel? A. Karena ada peperangan, B. Karena ada kelaparan, C. Karena Tuhan memerintahkan, D. Karena mereka suka. Siapkan jawabanmu. Jawabannya B. Karena ada kelaparan. Rut 1 ayat 1. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. 3. Apa yang dikatakan Naomi kepada kedua menantunya ketika ia hendak pulang ke Israel? A. Pergilah, pulanglah. B. Jangan mengikut aku. C. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya. D. A dan C benar. Siapkan jawabanmu. Jawabannya D. A dan C benar. Rut 1 ayat 8. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu, dan kepadaku. 4. Siapakah nama dari menantu Naomi yang menjadi nenek moyang Raja Daud? A. Rut, B. Orpa, C. Rispa, D. Merab. Siapkan jawabanmu. Jawabannya A. Rut. Rut 4 ayat 17. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. 5. Berapa lamakah Naomi dan keluarganya tinggal di tanah Moab sehingga akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke tanah Israel? A. 8 tahun, B. 9 tahun, C. 10 tahun, D. 15 tahun. Siapkan jawabanmu. Jawabannya C. 10 tahun. Rut 1 ayat 4. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Indi memandangi persawahan ketika bus yang ia naiki melaju di sebuah jalan raya yang tidak begitu ramai. Ia sedikit memijat lehernya. Setidaknya masih tersisa sekitar 200 km lagi, ia akan sampai di desanya. Hidupku bisa jadi sebuah cerita sinetron, pikirnya. Begitu banyak hal yang terjadi dan begitu berliku. Saat bus tersebut masih melaju, pikirannya melayang ke 8 tahun terakhir. Dia berangkat ke Surabaya setelah lulus SMA, penuh dengan impian karir sebagai seorang penari. Sekarang setelah terlalu banyak audisi yang gagal dan hubungan yang berantakan,
kekhawatiran akan uang dan malam-malam yang sepi, Indi baru saja merelakan mimpinya tertunda, atau bahkan mungkin akan dia lupakan selamanya. Terlalu banyak kegagalan. Indi merasa lelah dan penat. Mulai dari begitu banyaknya saingan, cara-cara kotor di dalam persaingan untuk mendapatkan kesempatan, dan bagaimana Andre, kekasihnya yang terakhir, mengkhianatinya. Semua bagaikan hantaman badai yang membuat semangatnya jatuh berantakan. Indi berniat untuk rehat dan kembali ke kampung halamannya. Dia tidak tahu bagaimana masa depannya nanti, tapi setidaknya dia akan berada di tempat di mana orang-orang mengetahui namanya. Tidak seperti di kota besar, di mana dia merasa begitu kecil dan orang-orang tidak menyadari keberadaannya. Wanita di dalam bacaan Alkitab hari ini mengambil keputusan yang sama seperti Indi. Ketika kelaparan parah melanda Israel, Naomi dan suaminya pindah ke Moab. Mungkin berniat untuk tinggal sebentar di sana sambil menunggu kelaparan di tempat asal mereka berakhir. 10 tahun kemudian, suami dan kedua putra Naomi meninggal. Meninggalkannya sebagai seorang janda miskin tanpa dukungan dan perlindungan apapun. Naomi pasti menyesali keputusan mereka untuk pindah ke tempat di mana budaya yang penuh dengan praktek penyembahan berhala begitu menjijikkan. Tinggal di tengah-tengah orang-orang kafir yang menentang Allah yang ia sembah. Akankah Tuhan mengampuninya dan memberkatinya lagi? Ketika dia mendengar bahwa kelaparan di Israel telah mereda, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia akan pulang kembali ke tempat asalnya. Terkadang keputusan yang kita ambil tidak berjalan sesuai dengan rencana kita, meskipun hal tersebut tampaknya merupakan tindakan terbaik pada saat itu. Suatu hari kita terbangun dan menyadari bahwa kita telah menjauh dari Tuhan dan jalannya. Sekalipun kita merasa putus asa dan merasa tidak mempunyai jalan keluar, Tuhan menunggu kita bertobat dari pemberontakan kita dan menempatkan diri kita di bawah otoritasnya lagi. Pada saatnya Dia akan memulihkan kita dan memberi kita mimpi-mimpi baru. Saat perjalanan hidup tampak seperti akhir bagi kita, inilah waktunya untuk berbalik dan mengambil jalan pulang. Seseorang di sana menunggu kita, dan Dia tahu nama kita. Yeremia 15 ayat 19. Karena itu beginilah jawab Tuhan. Jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir. Kalau hal ini menjadi berkat bagimu dan kamu menikmati konten ini, boleh ya bantu like, share, dan subscribe-nya bagi yang belum. Kerinduan kami makin banyak orang bisa menikmati firman Tuhan dengan cara apapun. Kami sangat menghargai setiap kritik, saran, masukan, atau apapun itu. Tinggalkan semua itu di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.